Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ke-15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bersama dengan saya Faridul Fuad, MPD, sebagai salah satu dosen tim teaching Pendidikan Kewarganegaraan YIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan membersamai teman-teman pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang tidak hanya kita dapatkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan mempelajari mengenai materi anti korupsi. Betul sekali, suatu materi yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita semua mengenai hal-hal seputar korupsi. Dan untuk lebih jelasnya, ayo kita gali lebih dalam mengenai materi kita kali ini, yaitu anti korupsi. Nah, baik Bapak ya dan Ibu semuanya, untuk pertemuan ke-15 ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai apa itu anti korupsi. Adapun capaian pembelajaran yang akan diharapkan setelah mahasiswa mempelajari pada materi pertemuan hari ini ialah mahasiswa mampu untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Keseluruhan materi mengenai anti korupsi ini akan saya coba untuk dapat bagi menjadi 4 subbagian, yaitu yang pertama mengenai pengertian anti korupsi, lalu yang kedua mengenai faktor-faktor penyebab korupsi, dan yang ketiga mengenai pengertian dan nilai-nilai anti korupsi, dan yang keempat adalah peran mahasiswa dan pendidikan anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang secara harafiah bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, maupun penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, menurut Pope, korupsi dimaknai sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dan dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa korupsi dititikberatkan pada adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tindakan korupsi juga memberikan peluang bagi pejabat tersebut apabila seorang pejabat tidak memiliki integritas yang baik. Selain itu, tindakan suap juga dapat masuk pada kategori korupsi karena menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat hal yang berkaitan dengan korupsi yang dikenal dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat pegawai negeri dengan si pemberi. Dengan kata lain, gratifikasi timbul untuk menguntungkan salah satu pihak dan membuat persaingan menjadi tidak adil. Terdapat 2 faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah pula dalam mengakses kekayaan, sebab manusia menjadi terdorong untuk melakukan korupsi. Di antaranya seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat untuk menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, maupun tidak mau bekerja keras. Dan secara umum faktor eksternal merupakan tindakan korupsi yang dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi yang pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi pada aspek ekonomi dan politik. Beberapa teori pun ada yang dapat menjelaskan fenomena korupsi ini. Di antaranya, pertama, seperti teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Teori ini mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang ditimbulkan oleh adanya tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Hal ini menitikberatkan pada adanya faktor tekanan yang membuat si pelaku menjadi bertindak korupsi. Kedua,
teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Durkheim, yang mengatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Kaitannya dengan korupsi berarti bahwa dalam masyarakat yang sistem budayanya serta lembaganya sudah bersifat korup, tentu akan membentuk individu yang korup pula, seberapapun besarnya kesalehan individu tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah teori Ghosn yang dibawa oleh Bullock. Teori ini memiliki ilustrasi Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greeds atau keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Dengan kewenangan yang dimiliki atau membuat seseorang tersebut mengetahui kelemahan di lingkungannya sehingga dapat menyembunyikan atau memanipulasi pihak lain agar tidak tahu bahwa dia melakukan praktik korupsi. Perbuatan curang atau korupsi dikemas sedemikian rupa sehingga apa yang dilakukan seolah bukan tindakan korupsi. Berbagai tindakan tentu perlu diambil untuk memerangi tindakan korupsi tersebut, karena apabila tidak diberantas tentu berbagai hal dapat menjadi terhambat. Utamanya adalah terhambatnya proses pembangunan bangsa. Upaya melawan atau memberantas korupsi pun tidak cukup hanya menangkap dan menghukum para koruptor ke jeratan penjara, karena bagaimanapun peluang untuk terjadinya tindakan korupsi dapat dengan mudah ditemukan oleh para calon koruptor. Oleh karena itu, penting untuk memahami paham anti korupsi dalam diri sendiri. Peluang terjadinya tindakan korupsi akan berkurang apabila dalam diri sudah tertanam nilai, baik nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian, serta prinsip-prinsip anti korupsi yang berisi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu instansi. Oleh karenanya, prinsip-prinsip anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi tersebut harus saling mengisi satu sama lain untuk dapat membentengi diri sendiri secara maksimal. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan iklim anti korupsi tentunya. Jangan sampai muncul di masyarakat tentang korupsi menjadi hal yang lumrah dan sudah biasa. Hal ini tentu akan bertentangan dengan semangat anti korupsi tersebut. Nilai-nilai tersebut tentu bukan hal yang baru, Bapak Ibu semuanya, karena berkaitan dengan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Oleh sebab itu, pendidikan anti korupsi pun harus memperhatikan pendidikan karakter, agar proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal baik pada tingkat SD, SMP, SMA, hingga pendidikan tinggi. Berikut adalah langkah-langkah yang tidak kalah penting dalam proses pencegahan tindak korupsi. 1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. 2. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke dalam loyalitas bangsa. 3. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. 4. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan. Dan yang kelima, memilih pemimpin baik di semua level mengenai kebersihannya, kejujurannya, anti korupsi, peduli, cepat tanggap atau responsif, dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin. Sebagaimana diungkapkan bahwa terdapat dua cara untuk mengatasi korupsi, yaitu pertama, pemberantasan korupsi dengan cara menindak para pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya, dan yang kedua, melalui pencegahan dengan kegiatan pendidikan anti korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Hal inilah yang tidak kalah penting untuk dipelajari oleh para mahasiswa. Pendidikan anti korupsi juga dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik, berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan, agar mereka mau dan mampu mencegah serta menghilangkan peluang berkembangnya tindak korupsi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, mahasiswa memiliki potensi yang luar biasa besar dalam proses pembangunan negara. Peran mahasiswa sebagai generasi penerus merupakan kunci keberhasilan setiap bangsa, tidak terkecuali dengan Indonesia.
kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan sangat membutuhkan peran mahasiswa yang memiliki karakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral. Sekian untuk pemaparan materi kita hari ini. Semoga materi kita dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa semua untuk dapat menjadi manusia Indonesia yang terbebas dari belenggu-belenggu tindak korupsi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.